Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salatan wa salaman amma ba'du. Hadratul Muktaramin, para alim, para ulama, wabil khusus para orang tua kita, sesepuh kita, keluarga besar Bani Syarkun. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, ma'unah, hidayah kepada kita semua. Allahumma amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita haturkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam media program atau aktivitas tausiah bersama, tausiah bergilir sebenarnya bulan suci Ramadan ini. Baik. Kita sudah mendengar beberapa tausiah sebelum ini yang telah disampaikan mulai awal hingga setakat ini. Salah satunya adalah bertemakan tentang doa. Dari sini dapat kita fahami bahwa solusi yang terbaik segala masalah yang dihadapi adalah dengan doa. Munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan mudah-mudahan segala hajat yang dipanjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang-kadang bahkan mungkin sering kita merasakan bahwa apa yang kita minta, apa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak kunjung diwujudkan, atau mungkin merasa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa masalahnya? Apa yang terjadi sehingga kita punya anggapan seperti itu? Salah satu jawabannya adalah setiap doa yang kita panjatkan, yang kita ucapkan, yang kita tengadahkan ini perlu diikhtiari dengan sungguh-sungguh. Jadi doa agar kita terhindar dari sifat lemah dan malas ini yang pernah disampaikan oleh Leismi perlu disertai dengan perubahan sikap. Perlu ada azam yang kuat dari dalam diri kita masing-masing untuk berubah diri, berubah tingkah laku dan sifat kesungguhan dalam melakukan semua apa saja perbuatan. Jadi kombinasi antara doa dan tindakan yang sungguhan ini akan mengantarkan dirinya menjadi pribadi yang berjaya, menjadi pribadi yang sukses, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini seperti mana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ankabut ayat 69. Ayat yang terakhir dalam surat Ankabut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Yang bermaksud, wahai dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kata Allah, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Dalam tafsiran Ibnu Katsir, jahadu di sini adalah berkenaan dengan ilmu. Jadi barang siapa atau orang-orang yang sungguh-sungguh mengamalkan ilmunya menjadi amal, ilmu yang kita dapat itu betul-betul dilaksanakan menjadi suatu tindakan, menjadi suatu perbuatan, maka Allah akan menunjukkan jalan-jalan kesuksesan, jalan-jalan kejayaan. Inilah laku
yang dilakukan. Inilah tabiat yang dicontohkan oleh para alim ulama, bahwa para alim ulama itu mengamalkan setiap ilmu yang baru dia dapat. Jadi kategori untuk menjadi ulama salah satunya adalah mengamalkan setiap ilmu yang baru dapat. Inilah yang kemudian kita bisa menariknya dari ayat ini. Kita bisa menariknya, apapun profesi kita, apapun ilmu pengetahuan yang ada pada diri kita, kalau kita jalankan dengan sungguh-sungguh, kalau kita jalankan dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan menunjukkan jalan, menunjukkan jalan ke jalan kejayaan atau kejayaan keberhasilan. Contoh, apalagi kita sedang belajar, maka kita dituntut untuk sungguh-sungguh. Maka insya Allah akan mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang kita kehendaki. Apalagi sebagai seorang pendidik, guru, ustadz, ustadzah atau cikgu, maka profesi ini sangat mulia, patut kita sungguhi, patut kita benar-benar menjalankan profesi ini sehingga kejayaan itu akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk profesi apapun yang dilandasi dengan ilmu. Contoh profesi dokter, kemudian atau mekanik mekanik mesin kapal, menguruskan tambak udang, atau sebagai fotografer atau desainer, atau bahkan menguruskan suatu pondok pesantren. Kalau diurus secara sungguh-sungguh atau kalau dijalankan dengan secara sungguh-sungguh, jahadu, ada sifat kesungguhan jahadu di sini, maka lanahdiyannahum subulana, Allah akan tunjukkan jalan kejayaan. Dan Allah senantiasa bersama orang yang berbuat baik. Demikian yang boleh saya sampaikan. Mudah-mudahan ini manfaat untuk kita semua. Dan saya doakan kepada semua ahli keluarga Bani Sarkun diberikan kesehatan yang sempurna, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan semoga senantiasa terjalin hubungan silaturahim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.